Selamat pagi, Kantor Hukum Selanjutnya perkara 121, semua pihak hadir. Putusan nomor 121-PHP.BUB/Datar 19/2021 demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir menjatuhkan putusan dalam perkara perselisihan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2020 diajukan oleh 1. H. Rusli, 2. Kiai Haji M. Fadlan berdasarkan surat kuasa khusus nomor 183 dan seterusnya memberi kuasa kepada Dr. H. Fauzan Ramon, SHMH dan kawan-kawan, selanjutnya disebut sebagai pemohon. Terhadap Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjar berdasarkan surat kuasa khusus nomor 24 dan seterusnya memberi kuasa kepada Kusman Hadi, SHMH dan kawan-kawan, selanjutnya disebut sebagai termohon. Berkenaan dengan permohonan di atas berikut ini: 1. H. Saidi Mansur, 2. Said Idrus berdasarkan surat kuasa khusus nomor 005 dan seterusnya memberi kuasa kepada Hermawi Taslim SH dan kawan-kawan, selanjutnya disebut sebagai pihak terkait. Membaca permohonan pemohon, mendengar keterangan pemohon, mendengar dan membaca jawaban termohon, mendengar dan membaca keterangan pihak terkait, mendengar dan membaca keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bogor, memeriksa bukti-bukti para pihak duduk perkara dan seterusnya dianggap dibacakan. Pertimbangan hukum 3.1 menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh permohonan pemohon, Mahkamah memandang perlu untuk menegaskan kembali beberapa hal penting berkenaan dengan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota di Mahkamah Konstitusi sebagai berikut. 1, 2, 3 dianggap dibacakan. 4. Sehubungan dengan ketentuan pasal 158 U 10 2016 berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 14, nomor 42, nomor 50, nomor 52 tahun 2017, Mahkamah dapat menunda keberlakuan ketentuan pasal 158 U 10 2016 sepanjang memenuhi kondisi sebagaimana pertimbangan Mahkamah dalam putusan-putusan tersebut. Oleh karena itu, Mahkamah hanya akan mempertimbangkan keberlakuan ketentuan pasal 158 U 10 2016 secara kasuistis vide putusan Mahkamah Konstitusi nomor 2 dan seterusnya tahun 2018. Kewenangan Mahkamah dalam eksepsi 3.2, 3.3 bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, oleh karena ternyata permohonan pemohon adalah berkenaan dengan perselisihan penetapan perolehan suara dan dalam petitum pemohon memohon pembatalan surat keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjar nomor 945 dan seterusnya tahun 2020 tentang penetapan rekapitulasi hasil suara dan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banjar tahun 2020 yang ditetapkan pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2020 pukul 01.46 WITA. Maka eksepsi termohon dan pihak terkait berkenaan dengan kewenangan Mahkamah adalah tidak beralasan menurut hukum, dan oleh karena itu Mahkamah berwenang mengadili permohonan akuo. Tengah waktu pengajuan permohonan dalam eksepsi 3.4 dianggap dibacakan. 3.5 berdasarkan uraian tersebut di atas, tenggang waktu 3 hari kerja dihitung sejak termohon secara real mengumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banjar tahun 2020 pada papan pengumuman dan laman KPU Kabupaten Banjar, yaitu hari Sabtu tanggal 19 Desember 2020. Namun oleh karena tanggal dan hari diumumkannya penetapan adalah hari libur, sehingga tenggang waktu pengajuan permohonan perkara akuo adalah terhitung mulai Senin tanggal 21 Desember pukul 22 tahun 2022 pukul 08 waktu Indonesia Barat, hari Selasa tanggal 22 Desember 2020 dan sampai dengan hari Rabu tanggal 23 Desember tahun 2020 pukul 24.00 waktu Indonesia Barat.
3.6 menimbang bahwa permohonan pemohon diajukan ke Kepanitraan Mahkamah pada hari Selasa tanggal 22 Desember 2020 pukul 00.54 waktu Indonesia Barat berdasarkan akta pengajuan permohonan pemohon nomor 124 dan seterusnya tahun 2020, sehingga permohonan pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, eksepsi termohon berkenaan dengan tenggang waktu pengajuan permohonan aku adalah tidak beralasan menurut hukum. Kedudukan hukum pemohon. Dalam eksepsi menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok permohonan, Mahkamah terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi termohon dan pihak terkait mengenai kedudukan hukum pemohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan karena tidak memenuhi ketentuan pasal 158 ayat 2 UU 10 2016. Terhadap eksepsi termohon dan pihak terkait tersebut, penting bagi Mahkamah untuk mempertimbangkan apakah terdapat alasan untuk menyimpangi ketentuan pasal 158 ayat 2 sehingga perkara aku dapat dilanjutkan ke pemeriksaan dalam persidangan lanjutan dengan agenda pembuktian. Bahwa berkenaan dengan permohonan aku, pemohon pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut. 1. Ada mobilisasi jajaran ASN yang bersikap tidak netral dengan mendukung pihak terkait sehingga merugikan perolehan suara pemohon. 2. Ada rekayasa penggelembungan suara dan partisipasi pemilih di 17 kecamatan yang dilakukan oleh termohon dan jajarannya. 3. Adanya indikasi jumlah DPTB yang tidak wajar, yakni 5.097 DPTB yang terkesan sangat manipulatif. Bahwa terhadap dalil pemohon tersebut di atas, setelah Mahkamah mendengar dan membaca secara saksama jawaban bantahan termohon, keterangan pihak terkait, keterangan Bawaslu, serta memeriksa bukti yang diajukan oleh para pihak dan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut. 1. Bahwa terkait dalil pemohon mengenai adanya mobilisasi jajaran ASN yang bersikap tidak netral dalam mendukung pihak terkait sehingga merugikan perolehan suara pemohon sesuai fakta hukum di persidangan, khususnya yang diajukan oleh pemohon, serta bukti-bukti yang diajukan terhadap dalil pemohon tersebut tidak didukung bukti yang kuat bahwa benar telah terjadi upaya mobilisasi ASN se-Kabupaten Banjar yang dilakukan secara terstruktur, sistematis dan masif dengan tujuan mendukung dan memenangkan pihak terkait. Berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah berpendapat dalil pemohon aku adalah tidak beralasan menurut hukum. 2. Terkait dengan dalil pemohon adanya rekayasa penggelembungan suara dan partisipasi pemilih di 17 kecamatan yang menurut pemohon dilakukan termohon dan jajarannya sehingga merugikan pemohon. Setelah Mahkamah mencermati dan dengan saksama bukti pemohon, menurut Mahkamah, bukti aku tidak didukung dengan fakta hukum bahwa termohon dan jajarannya telah dengan sengaja melakukan penggelembungan suara dengan tujuan untuk memenangkan pihak terkait. Berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah berpendapat dalil pemohon aku adalah tidak beralasan menurut hukum. 3. Terhadap bahwa terkait dengan dalil pemohon selanjutnya itu adanya indikasi jumlah DPTB yang tidak wajar, yakni sebanyak 5.097 yang terkesan sangat manipulatif. Menurut Mahkamah, hal utama yang menjadi acuan Mahkamah dalam kasus aku adalah apakah pada saat rapat pleno penetapan DPT telah dilakukan secara terbuka dan transparan oleh termohon sehingga masing-masing saksi pasangan calon dapat dengan leluasa melakukan cross check dan perbaikan apabila ada kekeliruan terhadap jumlah DPT dan DPTB tersebut. Setelah mencermati secara saksama alat bukti pemohon, menurut Mahkamah, bukti aku tidak didukung oleh fakta hukum lain. Adanya DPTB yang tidak wajar tersebut telah sengaja digunakan oleh jajaran termohon untuk memenangkan pihak terkait. Berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah berpendapat dalil pemohon aku adalah tidak beralasan menurut hukum. 3.8 menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah berpendapat terhadap permohonan aku tidak terdapat alasan untuk menyimpangi ketentuan pasal 158 ayat 2 UU 10 2016 berkaitan dengan kedudukan hukum pemohon sebagai syarat formil dalam mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota di Mahkamah. Oleh karena itu, tidak ada relevansinya untuk meneruskan permohonan aku pada persidangan dengan agenda pemeriksaan lanjutan. Selanjutnya, Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum pemohon. 3.9, 3.10 dianggap dibacakan.
3.10.6 bahwa jumlah perbedaan perolehan suara antara pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak 1% kali 291.140 suara sama dengan 2.911 suara. Bahwa perolehan suara pemohon adalah 112.004 suara, sedangkan perolehan suara pihak terkait pasangan calon peraih suara terbanyak adalah 141.619 suara, sehingga perbedaan perolehan suara antara pemohon dan pihak terkait adalah 141.619 suara dikurangi 112.004 suara sama dengan 29.615 suara atau 10,17% atau lebih dari 2.911 suara. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat meskipun pemohon adalah pasangan calon bupati dan wakil bupati dalam pemilihan bupati dan wakil bupati Kabupaten Banjar tahun 2020, namun pemohon tidak memenuhi ketentuan berkaitan dengan kedudukan hukum yang untuk mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud dalam pasal 158 UU 10 2016. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan aku. Dengan demikian, eksepsi termohon dan eksepsi pihak terkait bahwa pemohon tidak memiliki kedudukan hukum adalah beralasan menurut hukum. 3.12 menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, permohonan pemohon tidak memenuhi ketentuan pasal 158 ayat 2 UU 10 2016 berkenaan dengan kedudukan hukum. Andai pun ketentuan tersebut disimpangi, kuat non telah ternyata dalil-dalil pokok permohonan pemohon tidak beralasan menurut hukum. 3.13 menimbang bahwa oleh karena eksepsi termohon dan pihak terkait mengenai kedudukan hukum pemohon beralasan menurut hukum, maka eksepsi lain dari termohon dan pihak terkait serta pokok permohonan selebihnya tidak dipertimbangkan. Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain yang berkaitan dengan permohonan aku tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena menurut Mahkamah tidak ada relevansinya dan oleh karenanya harus dinyatakan pula tidak beralasan menurut hukum. Konklusi, berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan: 1. Eksepsi termohon dan pihak terkait mengenai kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum. 2. Mahkamah berwenang mengadili permohonan aku. 3. Eksepsi termohon mengenai tenggang waktu tidak beralasan menurut hukum. 4. Permohonan pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan. 5. Eksepsi termohon dan pihak terkait mengenai kedudukan hukum pemohon beralasan menurut hukum. 6. Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan aku. 7. Andai pun pemohon memiliki kedudukan hukum, quote non, permohonan pemohon tidak beralasan menurut hukum. 8. Eksepsi lain dari termohon, pihak terkait dan pokok permohonan selebihnya, serta hal-hal lainnya tidak dipertimbangkan lebih lanjut. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan seterusnya, amar putusan mengadili dalam eksepsi: 1. Menyatakan eksepsi termohon dan pihak terkait berkenaan dengan kedudukan hukum pemohon beralasan menurut hukum. 2. Menyatakan pemohon tidak memiliki kedudukan hukum. Dalam pokok permohonan menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima. Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan hakim oleh 9 hakim konstitusi, yaitu Anwar Usman selaku ketua merangkap anggota, Aswanto Suhartoyo, Daniel Yusmik Pevoy, Arif Hidayat, Eni Nurbaningsi, Manahan MP Sitompul, Saldi Isra, dan Wahidudin Adams, masing-masing sebagai anggota pada hari Rabu, tanggal 10 bulan Februari tahun 2021, yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 16 bulan Februari tahun 2021, selesai diucapkan pukul 10:53 WIB oleh 9 hakim konstitusi tersebut di atas, dibantu oleh Hani Adani sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh pemohon atau kuasa hukumnya, termohon atau kuasa hukumnya, pihak terkait atau kuasa hukumnya, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum. Ya, terakhir untuk sesi ini,